Baiklah, kita bahas mengenai medan listrik. Apa medan listrik itu? Dari istilahnya saja kita sudah bisa melihat bahwa medan listrik adalah medan, ya, ruang. Kalau ada muatan positif, katakanlah muatannya berbentuk titik, ini muatan sumber, maka ada muatan-muatan lain di sekitarnya, katakanlah ini negatif, negatif, negatif. Maka jika ada gaya, katakanlah ini ada gaya kecil, tapi ini tidak ada gaya, berarti berarti daerah-daerah yang berjarak R dari sini, ini R1, ini R2, ini berarti daerah-daerah yang sudah mendapatkan gaya listrik. Nah, di luar daerah ini tidak mendapatkan gaya listrik. Ini bukan medan listrik. Ini adalah lingkup medan. Jadi yang namanya medan listrik adalah ruang di sekitar muatan listrik, di mana jika ada muatan uji yang dihadirkan ke tempat ini, maka muatan tersebut akan mendapatkan gaya. Contoh yang ini, dua muatan ini mendapatkan gaya, sementara dua muatan yang di luar ini tidak mendapatkan gaya. Kenapa? Karena dia tidak dipengaruhi oleh muatan Q ini, karena ada di luar medan listrik. Itulah konsep dari medan listrik. Jadi konsep utamanya, jika ada muatan masuk ke dalam suatu wilayah dan dia mendapatkan gaya, berarti dia sedang berada di dalam sebuah pengaruh dari uh, muatan sumber yang lain, atau disebut medan listrik. Baiklah, kita sekarang membahas kuat medan listrik. Kuat medan listrik. Kuat medan listrik itu dilambangkan dengan E. Apa pengertian kuat medan listrik? Tadi, misalkan kita punya muatan positif Q, kita punya jarak dua, ya, satu titik B, satu titik R, atau Z. Jarak pertama ini adalah R1, pada jarak ini adalah R. Jika kita memiliki muatan yang lain, sini katakanlah min Q1, kalau di sini adalah min demikian, gaya yang terjadi, gaya R di sini tentu lebih besar daripada F yang di sini. Nah, kekuatan gaya inilah yang membedakan gerak dari benda ini. Jadi kalau benda ini bergerak,
bergerak bebas dalam keadaan bebas, maka dia bisa bergerak. Percepatannya bisa berbeda. Q1 lebih cepat, lebih dipercepat, lebih besar, sementara Q2 dipercepat sangat cukup lebih lambat itu ya. Nah, yang membedakan ini adalah medan listrik. Jadi kuat medan listrik itu adalah seberapa besar kekuatan dari gaya yang terjadi. Definisinya berarti kuat medan listrik didefinisikan kuat medan listrik didefinisikan berikut. E adalah perbandingan dari gaya yang terjadi dibagi dengan kekuatan uji. Kalau kita lihat, katakanlah yang ini, maka gaya yang terjadinya itu adalah gaya yang terjadi di sini. Konstanta kolom kali Q sumber yang ini kali Q dibagi jarak antara ini dengan R. Kalau dimasukkan ke kalau kita masukkan ke persamaan ini, maka akan menjadi begini. E sama dengan Q besar kali Q kecil per R kuadrat dibagi Q. Sekarang kita bisa mencoret demikian persamaannya sekarang adalah E sama dengan H Q per R. Inilah persamaan kuat medan listrik. Kita tulis lagi, tadi persamaannya adalah E sama dengan K Q E itu medan listrik. Satuannya adalah Newton per Coulomb. Kemudian K itu adalah konstanta Coulomb. Nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat. R itu adalah jarak dari sumber. Satuannya adalah sekarang kita buat contoh soal. Muatan sumber medan listrik pada titik yang berjarak 10 cm dari muatan tersebut.
Saya gambarkan dulu gitu. Seperti apa kan? Kita misalkan mendapatkan muatan positif, Q-nya itu adalah 5. Yang ditanyakan adalah berapa kuat medan pada sebuah titik. Kalau di sini titik P yang berjarak 10 cm. Nah, kuat medannya E di P adalah A I dibagi E. Berapa K-nya? K-nya harus float ya. 9 kali 10 pangkat 9 ton meter kuadrat kolom 2. Q-nya berapa? Q-nya adalah 5 kolom. R-nya berapa? R-nya 10 cm. 10 cm dikuadratkan. Kemudian potensialnya adalah, coba dulu ini cm ke dalam meter ya, berarti 9 kali 10 pangkat 9 ton meter kuadrat C-2 kali 5 per 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Ini nggak usah lagi ditulis. 5C dibagi 10 pangkat min 2 meter dikuadratkan. Kemudian energi potensialnya didapat yaitu 9 kali 10 pangkat 9 45 kali 10 pangkat 9 dibagi ini dikuadratkan jadi 10 pangkat min 4 atau tambah ke sini jadi positif ya, 45 kali 10 pangkat 13 ton per kolom. Ini contoh dari penjelasan. Kita sekarang akan mencoba membuat pembahasan bagaimana jika terdapat beberapa muatan sumber. Nah, itu sudah posisi medan listrik. Apa superposisi itu? Superposisi adalah penjumlahan medan listrik. Contoh misalnya begini. Ada dua buah muatan sumber di sini. Q2 ya. Ini Q2. Kita akan membahas kira-kira berapa muatan kuat medan listrik di titik P ini yang ada di tengah-tengah. Oke, perhatikan. Q2 mempengaruhi titik P ini dengan arah medan keluar atau ke sebelah kanan, katakanlah F1. Sementara itu Q2 mempengaruhi titik P ini dengan gaya kuat E2. Ini E1. Jika E1 dan E2 sama besar, maka
kuat medan pada titik ini bisa 0. Jadi kita akan mencari tahu berapa E totalnya. Jadi E totalnya itu sama dengan E1 secara vektor ya, ditambah E2. Besarnya karena pada sumbu saja, maka kita bisa melihat E1 ke sebelah kanan positif dan E2 ke sebelah kiri negatif. Jadi ini E. Ini adalah contoh superposisi medan listrik. Contoh lain misalnya ada muatan positif Q, yang satu lagi di sebelah sini positif Q2 1. Kemudian berapa atau kemana arah kuat medan listrik di titik P jika berada di sini? Maka Q1 oleh titik P itu di titik P ini, maka dia akan mendapatkan gaya listrik ke sebelah kanan tapi kecil karena jauhnya satu. Sementara oleh Q2 karena dekat dengan titik P ini, maka dia akan lebih besar lagi. Dengan demikian kuat medan listrik di titik P itu totalnya itu adalah E1 ditambah E2, vektor seluruhnya. Nah, jika diambil besarnya, maka karena berada dalam satu dimensi, jadi kita tidak bisa mengkonversi ke sumbu nya, maka E1 ke sebelah kanan bernilai tetap positif dan E2 ke sebelah kanan tetap bernilai positif. Jadi pada titik ini, kuat medan listrik saling menjumlahkan, otomatis totalnya ke sebelah. Itu adalah contoh dari superposisi medan listrik. Sekarang lihat contoh dapat muatan berikut. Q dengan 5 mikrokolom. Positif Q2 10 mikrokolom. Jaraknya adalah 1 meter. Yang ditanyakan sekarang adalah apakah kuat medan listrik pada titik P. Mari kita hitung.
batasan. Berarti Q1 5 mikrokolom, Q2 10 mikrokolom. Maka P yang bergerak ini berarti 0,5 meter, ini 0,5 berarti E di titik P kita bisa menganalisisnya seperti ini. Ini medan listrik oleh Q1 terhadap titik P itu sebelah kanan, nilainya adalah E1. Perhatikan, ini 5 mikrokolom, katakanlah panjangnya segini. Kalau muatan sumber Q2 itu adalah 10 mikrokolom, maka besar muatan pada titik P, besar medan listrik pada titik P oleh Q2 itu adalah ke kiri dengan lebih panjang 2 kali. Katakanlah ini E2. Oke. Berarti E total pada titik P itu adalah E1 ke sebelah kanan positif dikurangi E. Demikian E1-nya adalah Q1. R1 yang mana yang ini? Ini R1-nya, ini R2-nya. Demikian Q1 per R1 kuadrat dikurangi K kali Q2 per R2 kuadrat. R-nya sama-sama yaitu 0,5 meter. Jadi kita keluarkan Q1, K-nya kita keluarkan ya, dibagi R1 kuadrat dikurangi K kali Q2 dibagi R2 kuadrat. Jadi E totalnya sama dengan K-nya itu adalah 9 kali 10 pangkat 9. Q1 ini adalah 5 mikrokolom. 5 mikrokolom dibagi R1-nya adalah 0,5 meter. Udah meternya tinggal dikuadratkan dikurangi Q-nya adalah 10 mikrokolom dibagi 0,5 dikuadratkan. Kemudian 9 10 pangkat 9. Lihat penyebutnya karena sudah sama, maka kita bisa menguranginya. Min 5 dikurangi 5 dikurangi min 10 berarti min 5 mikrokolom dibagi 0,5 dikuadrat. Berarti kita bisa melihat 9 ke 9. Minusnya pindahkan saja ke depan tapi ditanda di sini. 5 mikro berarti 5 kali 10 pangkat min 6 kolom. Ini 0,5 meter dikuadratkan 0,25 meter dikuadratkan. Sekarang minus ke depan saja. 5 dibagi ini aja 9, 10 pangkat min 6 dikali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 6 dibagi 5 dibagi 0,25 jadi min 9 9 dikurangi 6 ya berarti 3. 5 dibagi 2,5 itu adalah 1/5 ya, 1/5 kali 10 pangkat 2. Dari mana itu? Coba Anda perhatikan ya. 9 dibagi 5 ini kan ya.
9 dibagi 5 itu 1,8 kali 10 pangkat 5 Newton per, maaf, ini tanda negatif. Jadi RT-nya adalah min 1,8 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom ke arah kiri, tanda negatif ya. Dengan demikian, kalau kita ulangi lagi bahwa totalnya di sini adalah sebelah kiri dengan dengan medan listrik sekitar 1,8 kali 10 pangkat 5 Newton per, itu adalah pembahasannya.